Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani. Al-ayah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai pada detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan yang berupa bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Allah pernah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berbuat adil dan selalu berbuat kebaikan. Dimanapun kita berada, posisi kita seperti apa, maka selayaknya bagi umat mukmin harus selalu berbuat adil dan juga berbuat baik dimanapun berada. Di sebuah hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita ada 7 golongan kaum yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi yaqol, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluhu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 7 golongan kaum yang mana itu nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah. Golongan yang pertama dari 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang mampu berbuat adil, seorang kepala pemerintah yang dipercayai oleh masyarakatnya. Karena seorang pemimpin nanti ketika di hari kiamat akan bertanggung jawab akan rakyatnya. Ar-ra'i mas'ulun ar-ra'iyatihi, seorang pengembala akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Seorang kepala keluarga akan ditanya tentang keluarganya. Seorang kepala dimanapun berada, posisinya seperti apa, akan ditanyai tentang kepemimpinannya, apakah dia adil atau tidak. Maka ketika dia adil, maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, golongan yang kedua adalah wasyabun nasa'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang giat, yang semangat dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah. Maka ada sebuah cerita di mana seseorang yang tua memiliki potensi untuk bertaubat lebih banyak karena saking tuanya. Maka tidak demikian dengan seorang pemuda yang gemar atau semangat dalam rangka menjalankan ibadah. Maka ketika masih muda, gunakanlah waktu sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah.
Maka orang-orang yang seperti inilah, pemuda yang seperti inilah nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika di hari kiamat. Golongan yang ketiga adalah warjulun qalbuhu mu'allakun fil masjidi. Seorang pemuda yang mana hatinya selalu digantungkan di masjid. Bukan maksud menggantungkan hati ke masjid, akan tetapi segala sesuatu urusan hati, pikiran dimanapun berada selalu digantungkan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun berada selalu menjaga amalnya, perintahnya, sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana kita seorang pemuda yang seperti ini, hatinya selalu terpaut ke masjid, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan Allah di yaumil akhir nantinya. Golongan yang keempat yang akan mendapatkan pertolongan Allah ketika di yaumil qiyamah adalah warajulun tahaba fillah. Warajulani tahabani fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ketika dua orang pemuda mempunyai kasih sayang yang sama, mencintai, menyayangi karena Allah, bukan karena yang lain, maka golongan yang seperti ini nanti juga termasuk pemuda-pemuda yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir. Golongan yang kelima adalah warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang pemuda yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai derajat yang tinggi. Seorang pemuda yang diajak oleh orang perempuan yang memiliki kemolekan dalam wajahnya. Kemudian pemuda tersebut berkata, faqala inni akhafullah. Kemudian pemuda tersebut berkata kepada seorang perempuan tersebut, wahai imra'atun, wahai seorang wanita, sesungguhnya aku hanya takut kepada Allah. Takut akan keimananku akan hilang, takut kehormatanku akan hilang, maka takutku tidak kepadamu akan tetapi aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk pemuda yang seperti ini, pemuda yang kokoh imannya, insya Allah akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang pemuda yang terakhir atau orang-orang golongan yang mendapatkan pertolongan Allah nanti ketika di yaumil akhir adalah warjulun tasaddaqa bisodaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminahu. Seorang pemuda yang memberikan sedekah, seorang pemuda yang memberikan sedekah, kemudian dia menyamarkan sedekah tersebut, tidak menampakkan sedekahnya. Fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dalam artian ketika kita bersedekah tanpa sepengetahuan orang lain, ketika bersedekah ikhlas tanpa ada embel-embel ingin dipuji, ingin disebut namanya atau yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah 7 golongan yang Allah akan memberikan pertolongan, yang Allah akan memberikan pertolongan di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Semoga kita termasuk golongan-golongan tersebut dan nanti mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya cukup sekian kultum kali ini, semoga membawa hikmah dan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Lah kok mati?